Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan dan juga teman-teman jadikan watchlist untuk beberapa hari ke depan. Nah, kita akan langsung saja seperti biasa kita akan memperhatikan indeks kita terlebih dahulu, yang dimana kalau teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini indeks kita ditutup menguat plus 1,070% di level harga 6.914 dan itu menjadi suatu hal yang bagus untuk structure market index kita sendiri. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan di sini, saya sudah forecast saham ini yang indeks ini yang dimana saya memperkirakan kalau seandainya indeks kita turun, kemungkinan besar dia akan turun ke level 6.260 yang dimana ketika dia turun di sini dia membuat swing low-nya dan kita mempunyai forecast roadmap bahwasanya dia akan membuat structure baru yang teman-teman perhatikan. Saya sudah membuat history kedepannya seperti apa. Namun di sini teman-teman perhatikan ternyata indeks sendiri tidak mau turun sampai ke area yang telah kita tandakan, dan oleh karena itu tentu harus ada yang kita lakukan, yaitu adalah kita melakukan adjustment. Teman-teman, itu adalah namanya adjustment, yang dimana kalau teman-teman perhatikan apabila indeks kita di perdagangan besok mampu membreak di level harga 6.960 ini, tandanya apa? Ini swing low-nya jadi, ini swing low-nya jadi besar kemungkinan dia akan membuat seperti ini, teman-teman. Besar kemungkinan dia akan membuat model seperti ini. Dan besar kemungkinan dia akan menutup area gap yang pernah dia tinggalkan. Nah, ada di level harga 7227 26. Jadi besar kemungkinan kalau seandainya dia break 6960, itu menjadi suatu hal yang bagus untuk indeks kita, dan besar kemungkinan dia akan menuju area 7226 untuk menutup gapnya, teman-teman. Jadi kita berharap besok indeks kita juga mampu ditutup positif di level di atas 6.960. Nah, mungkin itu aja untuk forecast indeks kita sendiri. Jadi kita akan coba terus up to date untuk indeks kita sendiri. Nah, di sini teman-teman perhatikan, saya sudah rekap beberapa saham yang ingin saya bahas di video ini, dan apabila saham-saham ini menarik bagi teman-teman, teman-teman juga bisa letakkan dalam watchlist teman-teman. Nah, yang pertama kita akan bahas saham BTPS terlebih dahulu. Untuk BTPS sendiri, teman-teman perhatikan di sini, saya sudah forecast saham ini, dan sebenarnya saham ini cukup menarik, yang dimana kalau teman-teman perhatikan di sini dia sedang berada di area supportnya. Jadi alasan saya ingin membahas saham ini adalah karena dia sedang berada di area supportnya, dan apabila dia break area supportnya ini, dan teman-teman bisa tinggalkan saham ini. Jadi untuk saham BTPS sendiri sebenarnya masih sangat menarik bagi teman-teman yang ingin coba fishing bottom saham ini. Untuk stop lossnya sendiri cukup di level harga 2920 gitu. Itu adalah area stop loss kita. Untuk area TP kita sendiri teman-teman bisa letak setidaknya di level harga 3150 terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa letak langsung di level harga, sebentar kita lihat dulu ya. Kita coba lihat harmonic resistannya. Nah, ada di level harga 3.300, teman-teman. Jadi untuk TP1-nya sendiri kita letak di 3150 terlebih dahulu, untuk TP2 ada di 3.300. Jadi untuk BTPS sendiri sebenarnya reason kita untuk coba entry di saham ini hanya karena dia berada di area support gitu. Jadi ketika saham yang berada di area support seperti ini, teman-teman bisa manfaatkan untuk technical reboundnya saja, karena seperti yang teman-teman perhatikan secara major trendnya ini dia bearish, teman-teman. Secara major trendnya ini dia bearish. Jadi jangan coba-coba teman-teman ingin masuk ke saham BTPS ini tapi coba-coba untuk follow the trendnya gitu. Jadi sangat beresiko. Kalau seandainya teman-teman ingin masuk ke saham BTPS ini, ya teman-teman hanya bisa harapkan technical reboundnya saja. Oke, itu untuk BTPS. Selanjutnya ada saham Indofood. Kita bahas saham Indofood. Indofood di perdagangan hari ini ditutup melemah di level harga 6.275 minus 1950. Nah, untuk Indofood sendiri sesuatu yang cukup menarik, teman-teman, yang dimana kemungkinan besar dia akan coba retest area neckline-nya ini, yang dimana kalau teman-teman perhatikan ini adalah pola double bottom, dia break di sini
dan besar kemungkinan dia akan coba retest di area ini level harga 6.200. Dia coba retest ke sini dan dia akan coba kembali up. Sebenarnya secara structure market kalau kita baca pun juga masih sangat menarik untuk saham Indofood ini gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan masih menarik. Oke, itu untuk Indofood. Jadi teman-teman perhatikan aja. Teman-teman perhatikan saja, sorry. Level entry kita ada di level 6.200. Kalau seandainya dia masuk ke area itu, teman-teman bisa coba pertimbangkan untuk entry, dan untuk stop lossnya sendiri ada di 5975. Area TP kita teman-teman bisa letak di level harga 6950. Namun teman-teman harus tahu bahwasanya saham defensif seperti ini biasanya pergerakannya cukup slow. Jadi pastikan kepada teman-teman jangan nanti ketika ingin beli saham Indofood ini ingin langsung terbang tinggi seperti saham-saham yang lain. Tidak bisa seperti itu, karena kalau teman-teman perhatikan secara histori, saham ini adalah saham yang defensif yang dimana pergerakannya juga tidak cukup besar secara volatility gitu. Jadi bagi teman-teman yang ingin trading santai, ya teman-teman bisa pertimbangkan untuk coba entry di saham Indofood ini. Oke, itu untuk Indofood. Selanjutnya ada saham LPPF. Untuk saham LPPF sendiri, teman-teman perhatikan, secara major trend saham ini sebenarnya secara structure market sangat uptrend, dan di sini teman-teman perhatikan dia mengulang metode yang sama di sini, pola yang sama, sorry. Teman-teman perhatikan di sini dia mengulang pola yang sama, dia break, dia up. Nah, di sini dia kembali mengulang pola yang sama, dia break dan kemungkinan dia up. Namun kalau kita perhatikan di sini candlenya belum ada yang menunjukkan secara impulsif gitu. Jadi kita mencoba seobjektif mungkin untuk masuk di saham LPPF ini. Kalau seandainya saham ini benar-benar masuk ke area entry kita, ya saya sarankan kepada teman-teman jangan tinggalkan momennya gitu. Terlepas tidak ada sesuatu analisa yang pasti, tapi setidaknya kita sudah menganalisa saham ini seobjektif mungkin gitu. Nah, untuk LPPF sendiri saya akan coba analisakan, dan kalau teman-teman perhatikan kita telah mendapatkan area yang cukup menarik untuk masuk di saham LPPF ini gitu teman-teman. Jadi kita tunggu dia coba retest ke area yang telah kita tandakan ini. Oke, kita tandakan dulu. Ini adalah area demand-nya dan terlihat jelas teman-teman perhatikan. Jadi untuk LPPF sendiri teman-teman tunggu dia mencoba retest area 5.500, baru teman-teman bisa entry di saham LPPF ini. Untuk stop loss-nya sendiri cukup di bawah 5325. Kalau kita ukur untuk stop loss-nya sebentar ya. Nah, stop loss-nya sendiri cukup di 5250 sebesar 4,5% gitu. Jadi untuk TP1-nya teman-teman bisa letak sebentar ya, kita lihat 1:1. Untuk 1:1 di sini. Untuk TP1-nya nanti teman-teman bisa letak di sini. Ini adalah TP1 kita. Untuk TP2-nya teman-teman bisa langsung letak di high-nya. Ini adalah TP2 kita. Jadi untuk LPPF sendiri, untuk area entry kita teman-teman perhatikan di level harga 5325 sampai 5500, dan untuk stop loss kita sendiri ada di level harga 5250 gitu. Jadi terlepas besok rupanya harganya langsung dibawa ke atas, ya udah biarkan aja teman-teman. Lebih baik kita melihat ketika trading itu risikonya berapa persen, dan entry risikonya berapa persen dan rewardnya berapa persen gitu teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin coba, ya sah-sah aja. Sekarang kembali di teman-teman, apakah teman-teman itu tipe trader yang agresif atau tidak gitu. Kalau saya lebih baik sarankan kepada teman-teman seobjektif mungkin aja. Lebih baik kita konservatif, melihat area demand-nya dan entry, baru kita coba follow the trend-nya gitu. Secara price action menarik, cuman kembali di teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ingin entry dulu di sini di 5750, kalau seandainya dikasih pullback 5500, baru teman-teman bisa masuk sesuai dana yang teman-teman inginkan gitu. Jadi ya terserah kembali ke teman-teman seperti apa metode yang ingin teman-teman bawakan di saham LPPF ini sendiri. Oke, itu untuk LPPF. Selanjutnya ada saham Excel. Sorry.
Nah, untuk Excel sendiri, teman-teman perhatikan, dia sedang berada di area demand zone kita, teman-teman. Sebenarnya simpelnya kenapa saya tadi rekomendasikan saham Excel ini, karena sebenarnya dia sedang berada di area demand kita ini, dan untuk stop loss sendiri pun sangat bagus, sangat sehat, karena hanya sekitar 3% sih, hanya cukup di level harga 2520 aja untuk area stop loss kita. Nah, untuk TP1-nya sendiri teman-teman bisa perhatikan area ini. Ini adalah area TP1 kita bulatkan ke 2700. Untuk TP2-nya teman-teman bisa letak di sini. Di 28 sebentar ya. Di 2850. Jadi untuk Excel sendiri reasonnya sangat simple karena ini ada di area demand kita. Kita tandakan seperti ini. Sorry. Nah, jadi ini adalah area demand zone kita. Jadi area entry kita ada di level harga 2530 sampai 2600 gitu. Jadi untuk Excel sendiri kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk coba entry di saham ini atau tidak. Oke, itu untuk Excel. Selanjutnya ada saham SMGR. Untuk SMGR sendiri tadi di grup WhatsApp saya sudah beritahu momennya ketika dia break dan harganya pas berada di level harga area 6.600 sampai 6.650 gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman sudah entry di saham ini, teman-teman bisa follow the trendnya dan perhatikan area TP1 kita ada di level harga 6.900. Kita lihat dulu ada berapa persen. Ada sekitar 4%, dan TP2 kita ada di level harga sebentar. Kita letak di 7.500 gitu. Jadi untuk SMGR sendiri sebenarnya sangat bagus. Di sini teman-teman perhatikan kalau kita ubah time frame ya ke H4. Nah, kita ubah time frame-nya ke H4 seperti ini. Di sini sangat terlihat jelas teman-teman, di sini sangat terlihat jelas bahwasanya ada suatu akumulasi di area ini. Ada suatu akumulasi di area ini, dan di perdagangan hari ini dia telah break gitu. Dia telah break dan teman-teman bisa coba follow the trendnya. Nah, bagi teman-teman yang tipe swing jangka medium, sebenarnya untuk SMGR ini cukup menarik, dan yang penting range stop loss-nya teman-teman bisa letak di sini. Untuk stop loss-nya di bawah area demand-nya ini. Karena ini adalah area demand-nya, teman-teman. Ini adalah area demand-nya, dan bagi teman-teman yang tipe swing jangka medium, stop loss-nya teman-teman bisa cukup lebarkan sedikit lagi di level harga 6.175 aja deh. Nah, stop loss-nya cukup di 6175, dan untuk TP-nya teman-teman bisa letak 1/2 aja. Nah, di level harga 7450 gitu. Sebenarnya untuk SMGR secara structure market juga cukup menarik, yang dimana kalau teman-teman perhatikan di sini dia telah break dari area trendline bearish-nya di sini teman-teman perhatikan, dan sebelum dia break di sini ada suatu akumulasi namanya teman-teman. Ada terjadi suatu akumulasi, dan di hari ini dia break, dan ini sebenarnya suatu price action yang cukup menarik yang bisa teman-teman perhatikan gitu. Nah, namun ingat sekali lagi yang namanya analisa teman-teman tidak ada yang 100%, namun kita bisa melihat psikologi market ini melalui price action sebenarnya gitu. Jadi ketika kita mempelajari technical analysis, kita melihat psikologi market ini seperti apa, atau saham ini seperti apa dan mau kemana gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, secara majornya kalau kita ambil dari sini historinya, informasinya sangat terlihat jelas di sini dia bearish. Namun di sini teman-teman perhatikan dia tidak membuat new low baru, malah di sini terjadi suatu akumulasi dan dia break. Kemungkinan besar kalau seandainya dia retest itu menjadi suatu hal yang sangat bagus, dan teman-teman bisa manfaatkan momentumnya gitu. Jadi perhatikan aja kalau seandainya dia mencoba retest area 6.600 sampai 6.000 berapa nih? Sebentar ya, 6.500 ya, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya. Kalau seandainya teman-teman ingin beli di open market besok, sah-sah aja. Kalau seandainya teman-teman ingin beli di open market besok, namun untuk stop loss-nya sendiri teman-teman cukup letak di sini sekitar hampir 5% di level harga 6375. Jadi kalau seandainya nih kita cerita bagi teman-teman yang belum punya barangnya, ya kan? Ya teman-teman bisa beli di area ini. Area yang kita tandakan ini sebentar ya.
Nah, selagi dia berada di area ini, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk entry gitu. Jadi di open market besok ya teman-teman juga masih bisa beli, yang penting perhatikan aja area stop loss kita di level harga 6375. Oke, itu untuk SMGR. Selanjutnya saham terakhir yang ingin saya bahas adalah saham yang mempunyai fenomena yang cukup menarik di hari ini adalah saham PTBA. Jadi untuk PTBA sendiri sebenarnya di grup WhatsApp saya sudah jauh hari rekomendasikan saham ini dari tanggal 13 Mei kalau tidak salah ya. Dari tanggal 13 Mei 17 ya, antara tanggal 13 atau tanggal 17 saya pernah rekomendasikan saham ini dan sekarang sebenarnya dia sudah kena area TP kita. Nah, kalau teman-teman perhatikan yang terjadi di saham PTBA ini adalah yang dimana di perdagangan hari ini PTBA telah mengumumkan bahwasanya mereka akan membagikan dividen mereka 100% gitu. 100% yang dimana dividennya itu berarti 600 berapa ya, 680 ya kalau tidak salah. Nah, cara menghitungnya teman-teman perhatikan aja. Dividennya 680 kita katakan. Oke. Nanti teman-teman boleh cek sendiri. Kita bagi sebentar ya. Dividennya per lembar DPS-nya 680 kita katakan dan harganya 4.400. Kok begini sebentar. 680 dibagi 4.400 sama dengan dikali 100. Nah, tandanya apa? Teman-teman dapat dividen sebesar 15,45% apabila teman-teman dapat barang di harga 4.400 gitu. Apabila teman-teman dapat barang di 4.400. Jadi kalau seandainya teman-teman dapat barang di 4.400, tandanya yield dividen teman-teman tuh sebesar 15,45%. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi di saham PTBA ini, bisa-bisa aja. Namun ingat, yang namanya spekulasi itu tidak lepas dari risiko yang cukup tinggi. Yang penting teman-teman bisa sesuaikan dengan risiko teman-teman atau profil risiko teman-teman, dan pastikan teman-teman entry atau masuk dengan dana yang terukur. Karena apa? Kalau teman-teman perhatikan historical saham PTBA ini sendiri di waktu tahun lalu kalau tidak salah, dividen yield-nya juga gede, namun ketika ex-date sahamnya dibanting habis-habisan, teman-teman. Sahamnya dibanting habis-habisan kalau teman-teman ikut pada waktu dividennya kemarin. Sebentar ya, saya lihat di tahun 2021. Kita lihat dulu dividennya di bulan berapa. Nah, ini teman-teman perhatikan, di sinilah dividennya kemarin itu. Nah, di sini dia drop sebesar 12%, teman-teman, kurang lebih sebesar 12% pada waktu dividennya, dan dia cukup panjang dan dia baru kembali up gitu. Nah, sekarang kembali di teman-teman aja, kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi di saham ini, bisa-bisa aja. Yang penting sesuaikan dengan risiko yang harus teman-teman terima. Karena apa? Contoh begini, saya kasih tahu contoh gini. Dividen gain yang ingin teman-teman dapatkan adalah dividen. Ingat, gain yang ingin teman-teman dapatkan adalah dividen, dan itu sebesar tadi kurang lebih 15%. Oke? Nah, sekarang teman-teman tinggal perhatikan aja. Kalau seandainya teman-teman ingin coba dapatkan dividennya, teman-teman ukur aja stop loss-nya cukup di bawah 4060 gitu. Stop loss-nya cukup di bawah 4060, atau kalau seandainya dia dikasih retest, teman-teman bisa cicil pelan-pelan. Dan ingat, saya katakan ini kita belum tahu kapan cum date atau ex date-nya ya. Saya nggak tahu karena saya mungkin belum baca beritanya. Bagi teman-teman yang sudah baca beritanya, nanti mungkin bisa komen di bawah. Yang penting ingat, ketika teman-teman ingin beli saham yang dividennya gede seperti ini, jangan beli ketika hari H atau apalagi 3 hari sebelum cum date, itu sangat berisiko gitu. Jadi kalau bisa, saran saya, kalau seandainya teman-teman ingin memburu dividennya, minimal seminggu atau 2 minggu itu udah minimal untuk teman-teman harus koleksi sahamnya. Apalagi yield-nya itu gede, teman-teman. Syukur-syukur dia tidak dibanting seperti Adaro.
Syukur-syukur dia tidak dibanting seperti Adaro, dan itu sangat rezeki nomplok bagi teman-teman yang dapat capital gain, bahkan juga dapat dividennya, dan itu sangat bagus gitu, sangat bagus. Kalau seandainya teman-teman ingin mencoba berpikiran seperti itu, apabila teman-teman ingin seperti, oh ada kemungkinan karena kita lihat historical ITMG dan Adaro tidak dibanting, besar kemungkinan saham ini juga tidak akan dibanting. Ya sah-sah aja, sah-sah aja bagi teman-teman yang ingin coba berpikiran seperti itu. Yang penting teman-teman harus mengerti apa yang teman-teman lakukan. Jangan teman-teman gambling tapi tidak tahu apa yang teman-teman lakukan. Nah, kembali yang saya katakan, untuk PTBA sendiri memang untuk kumditnya entah antara saya yang belum melihat beritanya atau memang belum diumumkan. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba koleksi saham PTBA ini, teman-teman bisa koleksi, tapi ingat, gunakan dana yang terukur, teman-teman. Gunakan dana yang terukur, dan pastikan ketika teman-teman ingin coba dapatkan dividennya PTBA ini, teman-teman harus siap dengan resikonya gitu. Harus siap dengan resikonya. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya, teman-teman. Mungkin sampai di sini aja. Karena saya tidak ingin terlalu lama, nanti teman-teman bosan nonton video saya. Oke, mungkin sampai di sini aja bagi videonya. Bagi teman-teman juga yang ingin buka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat kontak saya, nanti link WhatsApp saya akan letakkan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman dapat membuka akun Mirai Aset Sekuritasnya, kita akan bergabung di grup WhatsApp yang dimana di situ saya selalu sharing saham-saham apa aja yang menarik untuk teman-teman perhatikan, dan berita-berita apa aja yang up to date yang bisa teman-teman perhatikan gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.